Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Walhi Jambi mendesak polisi segera mengungkap pelaku di balik kebakaran lahan sawit seluas 270 hektar di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Walhi Jambi mendesak polisi segera mengungkap pelaku di balik kebakaran lahan sawit seluas 270 hektar di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Kebakaran di Desa Gambut Jaya terjadi sejak 20 Juli lalu. Luas lahan terbakar mencapai 270 hektar. Diduga dipicu dari lahan milik seorang pengusaha yang menguasai lebih dari 200 hektar. Kini api sudah padam setelah terbakar lebih dari sepekan. Kasusnya sudah masuk tahap penyidikan, namun belum satu pun tersangka yang ditetapkan. Walhi Jambi menyayangkan lambannya pengungkapan kasus ini. Mereka mengingatkan penegak hukum tidak hanya menyasar petani kecil saja yang membakar 2 hektar lahan langsung ditangkap, sementara pembakar 270 hektar lahan masih bebas. Saat ini Polda Jambi telah menetapkan 4 tersangka karhutla di Provinsi Jambi, 2 di Batanghari, 1 di Tanjung Jabung Barat, dan 1 lagi di Merangin. Kebakaran lahan di Provinsi Jambi tercatat mencapai 421 hektar. Muaro Jambi menjadi wilayah terluas yang terbakar. Menurut saya, penegakan hukum di Jambi mengenai karhutla itu adalah bentuk nyata ketidakadilan. Kenapa saya bilang bentuk nyata ketidakadilan? Baru-baru ini kita dapat berita bahwa ada dua orang yang dijadikan tersangka, satu buruh tani dan satu petani kecil yang memiliki hanya 2 hektar lahan dijadikan tersangka. Tapi belakangan ini kita melihat ada ratusan hektar lahan yang terbakar. Contohnya di Muaro Jambi, di Desa Gambut Jaya. Dari informasi yang kami dapat, di lahan yang terbakar itu adalah pemilik seorang pengusaha dari luar Provinsi Jambi yang dikuasai oleh pengusaha itu, dan itu terbakar ratusan hektar. Nah, tapi sampai hari ini kita belum mendapat informasi apa resiko hukum yang bisa dikenakan ke pengusaha, atau belum juga ada tersangka. Nah, artinya penegakan hukum di Jambi masih lemah terhadap korporasi-korporasi yang memiliki ribuan hektar. Penegakan hukum hanya menyasar ke rakyat-rakyat kecil, begitu, Bang. Walhi mendesak penegak hukum berani menjerat pelaku dari korporasi atau pemodal besar, serta meminta pemerintah memperketat pengawasan lahan gambut dan menindak pemilik lahan yang lalai dalam pengelolaan. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara, Bengkulu mengalami inflasi sebesar 0,40% di bulan Juli 2025. Komoditas daging ayam ras dan bawang menjadi penyumbang inflasi sebesar 0,15 dan 0,07%. Sepanjang bulan Juli 2025, Provinsi Bengkulu mengalami inflasi sebesar 0,40%. Angka ini diukur dari 2 daerah, yakni Kota Bengkulu dan Kabupaten Mukomuko. Inflasi ini terjadi untuk kali pertama pasca 2 bulan terakhir. Bengkulu mengalami deflasi secara berturut-turut. Dari data Badan Pusat Statistik, penyumbang tertinggi terjadinya inflasi di Bengkulu, yakni dari komoditas daging ayam ras sebesar 0,15% dan bawang merah 0,07%. Hal ini terjadi akibat tidak stabilnya harga ayam dan bawang selama beberapa bulan terakhir yang berpengaruh pada tingkat penjualan. Selain komoditas tersebut, kelompok pengeluaran makanan dan minuman juga turut menyumbang inflasi sebesar 0,37%. Pasokan bawang, daging ayam, ya, kemudian kebijakan BBM dan juga pemotongan pajak di transportasi ini menjadi beberapa fenomena yang melatar belakangi. Sehingga inflasi untuk bulan Juni 2025 sebesar 0,40% ya. Angka ini memang kalau dibandingkan dengan nasional 0,30 memang masih lebih besar, tapi kita termasuk ya tidak terlalu tinggi lah ya. Angka inflasi ini diharapkan dapat ditekan sehingga di bulan berikutnya tidak terjadi peningkatan inflasi di Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu.
Jelang HUT RI ke-80, penjual bendera merah putih di Kota Bengkulu mulai bermunculan. Pedagang sengaja menjual di awal bulan karena ingin mengejar keuntungan. Bahkan momen HUT RI ini membawa berkah bagi pedagang bendera merah putih. Jelang HUT RI ke-80, penjual bendera merah putih di Kota Bengkulu mulai bermunculan. Pedagang sengaja menjual di awal bulan karena ingin mengejar keuntungan. Bahkan momen HUT RI ini membawa berkah bagi pedagang bendera merah putih. Sejak akhir Juli hingga awal Agustus ini, penjual bendera merah putih musiman di Kota Bengkulu mulai menjamur untuk meramaikan peringatan HUT RI ke-80. Penjual bendera biasanya memadati pinggiran jalan yang ramai dilalui masyarakat demi menarik minat warga untuk berbelanja. Jenis bendera yang dijual pun cukup beragam, mulai dari bendera merah putih ukuran kecil hingga besar, umbul-umbul, hingga aksesoris motor dan mobil. Diakui penjual, mereka memang sengaja mulai berjualan sejak akhir Juli lalu untuk mengejar keuntungan, karena belum banyak pedagang yang berjualan. Dia kami itu dapat untung 5.000, 10.000 itu lah. Tidak perlu tinggi nian kan. Sebenarnya hampir sama lah. Hampir sama. Yang sebenarnya yang banyak itu dari pribadi. 3 hari. 3 hari, oh. Emang tiap tahun jualan, Bu? Iya, tiap orang jualan. Ya kalau sini tuh emang belum banyak orang beli kan, sini bulan-bulan bulan-bulan itu depan kan. Lumayan lah. Berapa gitu jual, Bu? Itu banyak. Oh, dari berapa ke berapa tuh? Dari 20.000 sampai ratusan ribu. iya, sampai 200. Para penjual bendera akan terus berjualan hingga 1 hari sebelum hari kemerdekaan. Mereka berharap saat mendekati hari kemerdekaan, dagangannya dapat terjual laris. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan angka garis kemiskinan di Provinsi Jambi Maret 2025 sebesar 664.127. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,92% dibandingkan September 2024. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi menyebutkan posisi Jambi berada di urutan kelima tertinggi angka kemiskinan dengan persentase 7,19%. Meski angka garis kemiskinan meningkat, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 turun sebanyak 1.760 jiwa terhadap September 2024. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibyo mengatakan penurunan jumlah penduduk miskin terjadi di perkotaan dan maupun pedesaan. Di kota, jumlah penduduk miskin turun sebesar 0,08%, sementara di pedesaan turun 0,07%. Agus menyebutkan komoditas beras dan rokok kretek filter menjadi penyumbang utama terhadap garis kemiskinan. Hasil Susenas Maret 2025 trennya semakin baik karena mengalami penurunan dibandingkan kondisi September 2024. Tapi jika dibandingkan dengan kondisi Maret memang masih mengalami peningkatan. Ya. Tapi secara keseluruhan kalau kita melihat dari tahun 2020 memang trennya semakin menurun. Nah, persentase kemiskinan hasil Susenas Maret 2025 sebesar 7,19% atau turun 0,07% poin dibandingkan September 2024. Secara kumulatif, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi sampai dengan Maret 2025 sebesar sekitar 270.000 orang. Nah, ini menurun sekitar 2.000 orang dibandingkan dengan kondisi September 2020. Faktornya mungkin, Pak? Ya, jadi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan memang walaupun pertumbuhan ekonomi kita melambat gitu ya, tapi itu cukup membantu dalam penurunan angka kemiskinan. Untuk tingkat pengangguran terbuka juga walaupun stagnan, tapi memang kita lihat bahwa terjadi kenaikan pekerja formal di Sakernas terakhir dibandingkan dengan kondisi Sakernas Februari 2024. Artinya walaupun berdampak kecil, itu tetap membantu dalam penurunan kemiskinan. Program bantuan juga jangan lupa, program bantuan juga sangat berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan walaupun dampaknya tidak sesignifikan 2024 ya.
Karena 2024 di bulan Maret itu kan sempat ada pileg ya, pileg kan di bulan Februari ya. Nah di pileg itu kan bantuan begitu masif sehingga angka kemiskinan kita di Maret 2024 itu turunnya cukup tinggi. Nah untuk BLT di 2025 tidak sebesar Maret 2024, tapi cukup untuk menurunkan angka kemiskinan ke 7,19%. Beras menyumbang 17,36% di perkotaan dan 21,67% di pedesaan. Sedangkan rokok kretek filter menyumbang 14,72% di kota dan 16,37% di pedesaan. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja, terutama bagi mahasiswa yang baru saja lulus, Universitas Terbuka Surabaya menggelar job fair. Job fair ini diikuti oleh 40 perusahaan dari berbagai bidang di Indonesia. Universitas Terbuka Surabaya menggelar Career Fair 2025. Acara ini digelar untuk mewadahi para pencari kerja, terutama bagi mahasiswa yang baru saja lulus. Tak hanya bagi mahasiswa lulusan Universitas Terbuka, job fair juga terbuka untuk umum. Total sebanyak 40 perusahaan bergabung dalam Career Fair 2025. Perusahaan datang dari berbagai bidang, mulai dari perbankan hingga konstruksi. Menurut pihak Universitas Terbuka, perusahaan BUMN di bidang perbankan paling banyak diminati peserta pencari kerja. Ini merupakan tahun pertama bagi Universitas Terbuka untuk menggelar job fair. Career Fair 2025 digelar selama 2 hari, dan di hari terakhir yakni hari ini, lebih dari 1.200 peserta telah melamar kerja, baik secara online maupun datang langsung. Harapannya dari Career Fair 2025 ini banyak tenaga kerja yang terserap dan diterima bekerja di perusahaan sehingga mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Kika Madona, Kompas TV, Surabaya. Seorang warga Kota Jambi berhasil membeli mobil baru menggunakan uang koin yang ia tabung selama 4 tahun. Ia membawa 3 galon besar uang koin 1.000 ke showroom mobil di Jalan Sumantri, Brojonegoro. Seorang warga Kota Jambi berhasil membeli mobil baru menggunakan uang koin yang ditabung selama 4 tahun. Lorenza mendatangi showroom Toyota di Jalan Sumantri, Brojonegoro. Lorenza membawa 3 galon besar berisi uang koin 1.000-an untuk membayar mobil impiannya. Perempuan 26 tahun yang bekerja sebagai PNS ini menyisihkan koin 1.000 dari sisa belanja harian selama 4 tahun hingga terkumpul sekitar 40 juta rupiah. Tabungan itu digunakannya untuk membayar sebagian harga mobil senilai 281 juta rupiah, sementara sisanya dilunasi melalui transfer. Yang ngumpulin aja uangnya, uang koin 1.000 dari tahun 2021 gitu sampai tahun 2025. Oke, ini berarti uang koin khusus uang 1.000 ya? Iya. Kenapa? Kan ada uang receh dan lain-lain, kenapa ada khusus uang 1.000? Biar lebih enak aja ngitungnya, karena kan tetap biarpun dikumpulin kan kita punya plannya untuk membeli sesuatu, jadi kita tidak menyusahkan orang lain. Kalau misalnya 100, 200 dan 500 kan terlalu menyusahkan. Berarti udah diniatkan. Iya. Itu biasanya uang dari kembalian. Udah berapa, kira-kira udah berapa perhitungan kakak yang saat ini sedang diproses, dihitung? Itu belum ada sih, belum tahu. Kalau totalnya selama dari 2021 sampai sekarang perkiraan kakak berapa? Mungkin adalah 40 juta. 40 juta. Oke, kalau total mobil, harga mobil yang kakak beli? Berapa ya? 200 ya. Mobil apa kak? Toyota Race. Mbak, bisa nggak ceritakan 1.000 ini sisa dari balik belanja atau gitu? Boleh Mbak ceritakan gimana Mbak? Uang koin 1.000 ini didapat dari hasil belanja, misalnya belanja pasar, Alfamart, Indomaret, atau juga misalnya saya belanja kembaliannya 10.000, tapi saya mintanya kembaliannya uangnya uang receh, bukan uang kertas gitu. Jadi bisa terkumpul. Kalau nggak kayak gitu kan nggak terkumpul. Itu di dalam galon ya? Iya, dalam galon mineral. Artinya dalam 1 bulan itu bisa sampai 1 juta ya kayaknya. Kalau dalam 4 tahun itu sudah hampir 5 juta. Ya, kira-kira. Kita menabung dari tahun 2021. Iya, dari 2021. Nah, bisa terpikir untuk nabung kayak gitu dari kecil memang ini? Suka menabung. Suka menabung? Iya. Dari 2021 tuh niat awalnya memang untuk beli mobil kan? Oke. Kalau Anda sendiri apa? Pengusaha atau apa? Saya PNS. Oh, PNS.
Kebiasaan menabung yang ia tanamkan sejak kecil membantu Lorenza mewujudkan impian memiliki mobil baru, membuktikan bahwa langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat mendatangkan hasil besar. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara, liputan tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Kompas Jambi kali ini. Saya Sucianisa, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV, independen, terpercaya.